Bangsa Fenisia adalah salah satu peradaban kuno yang sangat berpengaruh di wilayah Timur Tengah dan Mediterania, meskipun tidak sepopuler Mesir, Yunani, atau Romawi dalam sejarah. Mereka terkenal sebagai pelaut, pedagang, dan penemu yang berperan penting dalam menyebarkan kebudayaan dan teknologi di seluruh dunia kuno. Bangsa Fenisia berasal dari wilayah yang sekarang dikenal sebagai Lebanon, dan kekayaan serta pengaruh mereka terutama berasal dari keterampilan mereka dalam perdagangan maritim dan pembuatan barang-barang berkualitas tinggi seperti tekstil, perhiasan, serta tembikar. Fenisia terletak di pesisir timur Laut Mediterania, meliputi wilayah yang sekarang adalah Lebanon, sebagian Suriah, Palestina, dan Israel. Fenisia tidak pernah menjadi sebuah negara kesatuan besar, melainkan terdiri dari beberapa kota negara independen yang berdaulat, termasuk kota-kota penting seperti Tirus, Sidon, Byblos, dan Arwat. Kota-kota ini menjadi pusat-pusat perdagangan yang berkembang dan memiliki pengaruh luas di seluruh wilayah Mediterania. Wilayah Fenisia sendiri dikenal memiliki sedikit sumber daya alam, terutama tanah subur. Namun bangsa Fenisia memiliki akses ke kayu cedar atau kayu aras yang terkenal dari pegunungan Lebanon, yang merupakan bahan bangunan utama dalam banyak proyek arsitektur kuno, serta keahlian dalam produksi pewarna ungu yang sangat langka dan bernilai tinggi. Pewarna ini yang berasal dari siput laut tertentu menjadi barang dagangan eksklusif yang identik dengan kekuasaan dan kekayaan di dunia kuno. Keahlian utama bangsa Fenisia adalah perdagangan maritim. Mereka adalah pelaut yang ulung dan menjelajahi sebagian besar Mediterania. Bahkan beberapa sumber menunjukkan bahwa mereka mungkin telah mencapai Kepulauan Inggris untuk perdagangan timah. Dengan kapal-kapal yang dibangun kuat, mereka mendirikan koloni-koloni dan pusat perdagangan di sepanjang pantai Mediterania, dari Siprus hingga Kartago di Afrika Utara, yang kemudian menjadi salah satu koloni Fenisia yang paling terkenal. Melalui jaringan perdagangan yang luas, Fenisia menukar barang-barang seperti kayu aras, minyak zaitun, dan anggur dengan logam, tekstil, dan bahan mentah lainnya dari Eropa, Mesir, dan Asia Barat. Salah satu penemuan penting mereka adalah produksi kaca yang mereka distribusikan ke seluruh Mediterania. Fenisia juga dikenal karena keterampilan mereka dalam memproduksi perhiasan dari emas, perak, dan batu mulia. Peran Fenisia sebagai perantara perdagangan antara berbagai peradaban Mediterania menjadikan mereka pusat penghubung antara budaya-budaya besar saat itu, seperti Mesir, Yunani, dan Mesopotamia. Mereka tidak hanya memperdagangkan barang-barang fisik, tetapi juga bertukar ide, teknologi, dan budaya. Bangsa Fenisia adalah bangsa yang mempelopori kolonisasi di sekitar Mediterania. Salah satu koloni mereka yang paling terkenal adalah Kartago, yang terletak di wilayah Tunisia saat ini. Kartago tumbuh menjadi kekuatan besar di Mediterania, dan pada abad-abad kemudian menjadi saingan utama Republik Romawi dalam serangkaian konflik yang dikenal sebagai Perang Punisia atau Perang Punik. Koloni-koloni Fenisia memainkan peran penting dalam menjaga dominasi mereka dalam perdagangan, tetapi juga memperluas pengaruh budaya dan teknologi Fenisia ke daerah-daerah baru. Melalui koloni-koloni mereka, bangsa Fenisia menyebarkan keterampilan pembuatan kapal, seni maritim, teknik perdagangan, serta penemuan paling berpengaruh mereka, yaitu alfabet. Salah satu kontribusi terbesar Fenisia bagi dunia adalah pengembangan alfabet. Sebelum alfabet Fenisia, sistem penulisan yang ada, seperti hieroglif Mesir dan kunepon Mesopotamia, jauh lebih kompleks dan terdiri dari ratusan simbol yang sulit dipelajari dan digunakan secara luas. Fenisia, dengan kebutuhan mereka akan komunikasi cepat dan sederhana dalam perdagangan, menciptakan sistem alfabet fonetik
yang jauh lebih mudah dipelajari. Alfabet Fenisia terdiri dari 22 huruf, semuanya konsonal, yang masing-masing mewakili satu bunyi tertentu. Inovasi ini memungkinkan tulisan digunakan oleh lebih banyak orang, tidak hanya kaum bangsawan, dan mempermudah komunikasi antar wilayah. Sistem ini kemudian diadopsi oleh berbagai peradaban lain, termasuk orang Yunani, yang menambahkan vokal dan mengembangkannya menjadi alfabet yang kita pakai dan kenal saat ini. Melalui perdagangan dan kolonisasi, bangsa Fenisia menyebarkan alfabet ini ke seluruh Mediterania, dan alfabet Fenisia menjadi dasar bagi alfabet yang digunakan dalam bahasa Yunani, Latin, Arab, Ibrani, dan banyak bahasa lainnya. Dengan demikian, alfabet Fenisia memainkan peran penting dalam sejarah tulisan dan komunikasi manusia, dan pengaruhnya masih dirasakan hingga saat ini. Agama bangsa Fenisia sangat dipengaruhi oleh kepercayaan dan praktik agama di sekitar wilayah mereka, seperti Mesopotamia dan Mesir. Mereka menganut politeisme, menyembah banyak dewa dan dewi yang terkait dengan alam, kesuburan, dan perdagangan. Beberapa dewa utama mereka termasuk Baal, yang merupakan dewa badai dan hujan, serta Astarte, dewi cinta dan kesuburan. Fenisia juga terkenal karena pembangunan kuil-kuil besar yang didedikasikan untuk para dewa mereka, terutama di kota-kota seperti Tirus dan Sidon. Salah satu contoh penting adalah kuil Melkart di Tirus, yang dihormati sebagai pusat keagamaan utama dan memegang peranan penting dalam kehidupan agama Fenisia. Namun bangsa Fenisia juga terkenal karena praktik pengorbanan manusia yang dilakukan dalam upacara-upacara tertentu. Praktik ini meskipun dikecam oleh beberapa budaya lain, merupakan bagian integral dari ritus agama mereka, terutama dalam momen-momen krisis atau permintaan kepada para dewa. Meskipun Fenisia mencapai puncak kejayaan mereka sebagai peradaban pelaut dan pedagang, mereka tidak pernah menjadi kekuatan militer besar. Kota-kota mereka yang relatif kecil dan tersebar membuat mereka rentan terhadap kekuatan militer yang lebih besar, seperti Asyur, Babel, dan akhirnya Romawi. Pada abad ke-8 sebelum Masehi, bangsa Asyur mulai memperluas kekuasaan mereka ke barat, dan Fenisia menjadi bagian dari kekaisaran Asyur. Meskipun mereka tetap memiliki otonomi dalam urusan internal, mereka harus membayar upeti kepada penguasa Asyur. Kemudian Fenisia berada di bawah kendali Babilonia dan Persia, meskipun kota-kota mereka tetap menjadi pusat perdagangan penting. Fenisia pada akhirnya mengalami penurunan signifikan ketika Alexander Agung menaklukkan Tirus pada tahun 332 sebelum Masehi, setelah pengepungan panjang dan brutal. Penaklukan ini menandai berakhirnya kemerdekaan kota-kota Fenisia, dan mereka kemudian menjadi bagian dari Kekaisaran Makedonia. Kartago, salah satu koloni Fenisia yang paling berpengaruh, juga jatuh setelah serangkaian perang besar melawan Romawi yang dikenal sebagai Perang Punisia. Dengan kehancuran Kartago pada 146 sebelum Masehi, pengaruh Fenisia di dunia Mediterania berakhir. Warisan Fenisia sangat luas, terutama melalui alfabet mereka yang menjadi dasar bagi banyak sistem penulisan modern. Selain itu, pengaruh mereka dalam perdagangan, seni, teknologi maritim, dan budaya di seluruh Mediterania tidak dapat disangkal. Sebagai bangsa yang menghubungkan berbagai peradaban kuno, Fenisia memainkan peran kunci dalam penyebaran budaya dan teknologi di seluruh wilayah Mediterania. Koloni-koloni mereka di Afrika Utara, Spanyol, dan wilayah lain terus berkembang bahkan setelah kota-kota Fenisia di Levant kehilangan kemerdekaannya. Warisan Fenisia juga bertahan dalam tradisi maritim dan keterampilan perdagangan yang masih menjadi bagian integral dari budaya Mediterania hingga saat ini. Meskipun peradaban mereka telah lama hilang, jejak mereka tetap ada dalam bahasa,
perdagangan, dan teknologi yang membentuk dunia kuno dan modern. Terima kasih sudah mampir. Jangan lupa like dan subscribe kalau suka. Juga silahkan komen untuk saran dan kritiknya.